seindah-indahnya keluarga asik tampak di YouTube dan juga di TV dan segala macam. Lu tuh kayak Kardashian family lo, Bun. Nanti tuh akan ada pembahasan sendiri sama gue. Tapi lo sendiri pun ada masa-masanya lo ngerasa I almost give up. I almost give up tuh 3 kali di perkawinan pertama, tahun pertama, which is itu udah terucap kata cerai dari gue. Hai guys, jumpa di vlog aku. Hope everybody healthy and happy. Kali ini bukan orang pertama, nggak tahu udah berapa kali ya, berpuluh kali kayaknya kolaps bersama dengan Diana, Bunda Ashanti, ya dong. Hai. Oh iya ya. Iya kan Bun? Kita 2 kali lah, 2 kali. 2 atau 3 kali lah Bun, kita kalau nggak salah. Tapi nggak pernah bosen kan? Nggak pernah bosen karena selalu ada sesuatu yang cerita bisa. Cerita baru. Terutama lagi. karena nih mama berdua abis sekong, ya kan? Alias abis kemana? Ya puji Tuhan, alhamdulillah sekarang udah sehat ya Bun. Alhamdulillah. How are you? Aku merasa udah recovery, udah sehat gitu. Cuma memang aku tuh kayak ngerasa mungkin karena aku udah sering sakit-sakitan, aku jadi kayak aku harus hati-hati nih sama badanku nih gitu. Karena we never know tiba-tiba nanti ada apa lagi. Jadi aku kayak ngejaga banget. Mulai dari pola makan, pola tidur. Gue liat lo sekarang rajin olahraga juga. Olahraga aku setiap hari, Mel, sekarang. Jadi benar-benar kayak endurance yang nge-gym juga gitu. Jadi karena disuruh dokter untuk olahraga tapi juga yang nggak terlalu nggak push banget sampai berat-berat karena fisiknya aku juga belum terlalu yang sampai kuat banget gitu. Kalau orang tuh ngelihat Ashanti, pasti orang tuh banyak yang bilang bahwa you're one of the person with the great luck. Hidup lu tuh banyak kemudahan-kemudahan yang Tuhan kasih, bener nggak Bun? Ini kalau kita melihat dari luar ya. Tapi in the same time, sebenarnya kalau karena gue mengenal lu, maksudnya bukan cuma sekedar lu sebagai Ashanti, tapi sebagai teman, gue melihat sebetulnya lu tuh juga punya banyak perjuangan. Oh iya dong. Especially when it comes to health, kesehatan. Beberapa kali lo kehajar, sakit, bangkit lagi. How do you see your life? Aku tuh ngerasa kayak Allah tuh udah terlalu baik sama aku dengan kehidupanku ya. Aku dikasih 4 anak-anak yang adorable, yang luar biasa, suami juga, sekarang punya cucu dan lain-lain ya. Mungkin hidup itu kan cobaan, nggak bisa lo hidup maunya semua yang seperti lo inginkan. Jadi aku tuh dulu setiap waktu 2012 aku kena meningitis tuh aku ngerasa kayak kok aku sih sakit gini-gini, tapi alhamdulillah aku sembuh, aku bisa get through that situation gitu. Dan akhirnya pada saat ada lagi sakit tiba-tiba di autoimun ini, aku tuh udah lebih kebal gitu. Sempet kan kayak bilang, kamu takut kalau misalnya gini-gini nggak? Aku bukan takut kalau amit-amit diambilnya. Cuma aku tuh belum siap karena aku punya anak-anak yang aku nggak tahu nanti kira-kira nanti mereka akan gimana. Aku masih pengen ngelihat mereka gede. Aku masih ingin lihat mereka tuh kalau awal alhamdulillah udah nikah, ngeliat yang bertiga ini deh nanti kehidupannya besarnya tuh jadinya kayak apa sih. Cita-citaku cuma sebesar itu, tapi aku dikasih cobaannya di bagian yang mungkin sakit gitu. Jadi aku bilang sama Allah gini, ya Allah, aku mau dikasih sakit seapapun, kalau memang aku bisa melalui ini, aku bisa sehat lagi, aku tuh hanya alhamdulillah aja, nggak apa-apa. Cobaanku mungkin bisa lebih parah daripada ini, cuma kamu dikasih ini jangan ngeluh deh. Kalau dulu tuh mungkin aku kayak ngeluh, ih sakit kenapa gue sih gitu. Waktu itu kan sampai disuntik di kepala, apa sakit waktu meningitis 3 bulan kan di rumah sakit. Untung masih stage-nya masih awal ya, jadi aku masih sembuh gitu. Aku bilang, jadi sekarang mau kena sakit apapun tuh aku nggak pernah kayak aduh sakit lagi capek apa enggak. Ke rumah sakit aku se-happy itu, aku apapun se-happy itu karena aku tahu Allah tuh pasti nyembuhin aku. Wow, tapi kan untuk sampai pada pemikiran itu artinya lo bisa ikhlas, ya dong? Harus. It's not something easy. Harus. Akhirnya sampai ke poin itu karena gini, kalau kita ke rumah sakit itu kan beda dengan kita nge-mall ya pastinya. Kalau ke rumah sakit nganter temen, beda cerita. Kalau ke rumah sakit membawa kita yang sedang sakit, itu beda cerita banget sih. Kenapa? Karena setiap kali aku ke rumah sakit yang nganter aku tuh selalu anak lengkap dan suami. Iya bener. Terlepas dari konten nggak konten ya? Iya. Dulu kan nggak ada konten. Nah, konten tuh kenapa ada? Karena kebanyakan kontenku kan daily vlog. Jadi kalau aku nggak konten hari itu nggak ada yang tayang. Hidupnya karyawanku dari konten aku gitu. Jadi ngontenin aku sampai udah terserah mau kontennya apa, pokoknya udah daily vlog lah. Tapi di balik itu adalah
anak-anak sama suami itu sampai bisa nginep. Dulu kan pandemi nggak bisa, jadi ya kita, kalau sekarang kan anak-anak sama suami udah nemenin di rumah sakit, nguatin aku, walaupun aku lagi ngerasa kesakitan sampai sesak napas sampai apa, aku tetap aja bukan yang gimana ya, enggak. Dulu kan gitu di 2012, sekarang aku udah kayak Oke, gimana nih supaya aku dikasih obatnya apa? Paling karena gue takut suntik, suster dikebalin dulu ininya, infusnya apa? Tapi tetap dengan sampai orang di rumah sakit, suster-suster kayak, Bu, bolak-balik sampai kemarin kan 3 minggu 3 rumah sakit tuh bolak-balik kan? Karena aku sakitnya tuh berbarengan semua. Ibu happy banget kan masuk rumah sakit. Ya mau gimana, saya mau nggak happy, aku bilang gitu, saya mau apa gitu. Tapi aku kayak banyak orang yang udah di DM kayak mendoakan, kayak banyak yang bilang, Bunda diguna-guna atau apa-apa, aku bilang. Oh ya? Iya banyak banget. Ada yang ngomong gitu banyak banget yang bilang, Bun kayak Bunda setiap di Indonesia sakit, Bunda kalau keluar negeri sehat, Bunda tinggal luar negeri aja. Tapi lo kalau keluar negeri emang jarang sakit? Ya, ini kalau mikirnya gitu ya, cuma kan mungkin karena di luar negeri kan liburan. Di sini kan kerja, jadi penyakit tuh saat daya tahan tubuh kita drop jadi dateng gitu pikirannya kayak. Dan kita juga jangan masukin pikiran kita ya Bun, dengan kita malah jadi parno kalau kayak gitu-gitu ya kan. Jadi akhirnya ya udah pendarahan di 3 hari pertama, tiba-tiba hari keempat mau keluar rumah sakit, sinusitisnya kronis sampai sesak napas. Tiba-tiba udah mau ke rumah sakit, udah pulang lagi, aku jatuh kena hipotensi. Hipotensi, jadi kalau hipertensi itu kan darah tinggi, aku tuh 65/45, black out. Oh my god, Bun, rendah banget itu. Itu rendah banget, dan sampai sekarang tuh masih 70/60. Naiknya cuma sedikit, jadi aku tetap, jadi harus olahraga. Karena oksigen aku tuh ke kepala kurang bagus. Oh, gitu. Wow. Bun, lu tuh memang dari kecil, kan ada ya zaman kita kecil tuh anak yang sering sakit-sakitan gitu. Enggak loh Mel. Enggak ya? Enggak. Aku tuh baru sakit-sakitan bukan berarti karena aku habis nikah ya. Pertama kali aku merasa aku kena sakit, dulu tuh gak pernah masuk rumah sakit. At all, zaman gadis? Enggak, cuma tipes. Tipes apa gejala, apa demam berdarah aku ya lupa. Wajar lah. Sekali doang. Aku baru sering-sering masuk rumah sakit tuh dari mulai aku habis nikah. Wow. Padahal aku lagi awal-awal nikah tuh lagi indah-indahnya. Jadi semenjak belum yang stres-stres pernikahan loh gitu kan. Iya, maksudnya kan pasti awal-awal masih smooth lah. Aku ingat banget aku syuting film, aku habis sholat maghrib, mungkin karena darahnya rendah juga, aku sakit kepala udah 3 hari aku tahan. Habis sholat maghrib aku jatuh tapi nggak pingsan, cuma kayak lemes gitu udah. Itu langsung dibawa gitu. Jadi dari awal Bunda jadi artis dong berarti ya? Kan lo enggak dong, jadi artis kan 2007. Makin dikenal orang tuh semenjak nikah Mas Anang ya? 2010. Betul. Itu mulailah Bunda. Mungkin ya ketekanan coy. Gitu ya. Netizen udah mulai bulian. Aku tuh dulu nggak tahan bulian, Mel. Kalau sekarang kan bulian jarang. Dulu di awal kan lu banyak yang bully ya, Bun. Sekarang juga masa sih, Bun? Oh ya ampun. Lu bukan ini sweetest grandma in Indonesia. That's what you think kan? Aku banyak yang bully aku tuh banyak juga, apalagi yang mungkin ya dulu sebenarnya awal bulian itu adalah semenjak aku menggantikan aku jadi duetnya Mas Anang, gitu kan. Terus aku menjadi ibu sambungnya Aurel dan Azriel. Itu aku tahu. Nah itu ada orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kehadiranku di situ. Nah orang-orang itu yang sampai sekarang akhirnya ya jadi menumpuk dengan tambahan orang-orang baru ya. Tapi kan lu buktikan, lo duet sama Mas Anang, oke. And then lu menjadi istri Mas Anang sampai sekarang. Tapi kan dulu kan bukan masalah oke nggak oke. Dulu tuh hujatannya adalah kalau yang duet dipikir aku waktu itu mungkin ya waktu itu ya zaman dulu alhamdulillah orang-orang itu sekarang udah nggak mungkin yang pihak yang udah nggak begitulah tapi yang akhirnya menggantikan menjadi ibu sambung itu juga cobaannya kan sampai hari ini pasti ada aja tiba-tiba ada lagi sekarang yang lain gitu. Sekarang ini dengan lo Amina yang cucu yang ibaratnya banyak yang senang itu, apa yang biasanya yang dilontarkan? Ya jadi orang-orang yang gak suka sama aku ya mungkin kayak masih ada orang yang merasa kayak entah kenapa orang-orang tuh selalu membandingkan hal yang tidak apple to apple. Ibaratnya kayak gini, aku menikah sama Mas Anang, Mas Anang dulu pernah punya Mbak Mimi gitu ya. Jadi orang tuh selalu kayak
membandingkan These two family ya? Membandingkannya bukan hanya dari family, akhirnya dari segi karirnya dan lain. Which is kalau mereka nggak boleh dong harusnya. Which is kalau mereka membandingkan karir itu kan jauh sekali. Dan berbeda arahnya. Bukan berbeda arahnya. Jadi karena sama-sama pernah jadi istri, bukan pernah, sama-sama yang ini pernah jadi istrinya Mas Anang dan ini sekarang. Tapi tidak apple to apple. Karena kan Mimi kalau dari karir yang nggak mungkin lah dibandingkan dengan aku. Ini apa nih, penyanyi? Penyanyinya atau apa. Jadi fans yang nggak suka selalu mengkeluarkan hal itu gitu, which is kalau aku pribadi kan nggak pernah mungkin kayak gue sama lo sama ya orang kan beda-beda jalan hidupnya. Iya bukan dong. Beda lah. Dia sukses dengan karirnya, ya mungkin suksesnya aku bisa mengatur anak-anakku empat-empatnya, alhamdulillah menjadi, insya Allah empat-empatnya bisa menjadi anak yang sukses. And journey orang kan berbeda-beda. Betul. Which is tapi karena sama-sama istrinya pernah sama Mas Anang, jadi ya itu. Mau nggak mau pasti akan terus ada orang-orang gitu jadi fans yang ini selalu padahal kitanya udah akur, merekanya mah selalu aja kayak ada aja gitu. Tapi I'm very happy loh Bun, seeing these two family, you and Mas Anang, Mimi sama Pak Raul ini bisa benar-benar kumpul as a big family, karena couple of times datang ke acara kalian ngeliat gitu ya. Betul Mel. Karena I know pasti it's not easy, tapi kalian bisa sama-sama bisa kompak, itu udah luar biasa. Kita itu benar-benar apa ya, kalau dibilang Allah tuh baik banget memberi, memang semua akan indah pada waktu. Tapi tetap mereka mah nggak peduli, yang orang yang nggak suka. Kayak Mas Anang gini, yang kadang-kadang kesedih juga yang baca orang kok kayak kalau kebaca ya Bu. Kalau kebaca gitu ya. Bener. Mereka semua pembenci. Kalau mau cerita yang terus kejadian sebenarnya pun tetap akan benci. Betul. You cannot control them. Buat apa? Ya, you cannot control them. Ya. Yang penting sampai ada yang nyumpahin aku pas sakit, bagus lah mati aja nih, mati aja nih nenek tiri gitu. Fansnya situ, that's crazy yang aku pikir kalau dia fans sebenarnya mereka nggak akan mendoakan begitu. Pasti mendoakannya, iya enak banget ya, udah indah. Yes, bener dong. Udah akur, tapi aku balik lagi, oh itu doa jahatnya mereka itu akan menjadi doa buat aku kebaikan, sehat. Betul. Karena tidak punya aku sedikit pun niat untuk iri, jahat atau apapun dengan orang-orang itu, dengan siapapun gitu. Dan kalau kita udah menikah kita tahu ya Bun, kita Bunda sama Mas Anang aja menyatukan dua kepala suami istri susah, apalagi sama orang pernah menikah. Iya gak? Yang gue pikirin sekarang gimana caranya ngurus anak, cucuku yang lucu banget, sayang banget sama aku, which is mereka mau bilang apa? Aurel, no. Genda juga salah satu kesayangannya Amina, nggak ada di pikiran Atta sama Aurel bahwa oh ini gini enggak. Selalu Atta sama Aurel tuh hebatnya Genda apa gitu, jadi mereka makin sebel. Gitu. Apalagi waktu cucunya bisa manggil nama kita gitu. Seneng kan banget, mereka tambah makin kita panas-panasin. Gitu kan. Tapi abang sama Aurel tuh bener-bener nggak ada bener-bener ya sampai sekarang bener-bener kayak apa bun ini bun itu. Dan aku menjadi orang tua, aku sama Sanang tuh punya tipe yang gini, nggak mau ngeganggu kalau nggak dipanggil. Biarin mereka. Masalah kamu beresin. Nggak ada kalau mereka berantem yang salah karena ini anak kita, ini nggak ada. Dan Aurel tahu, sampai mungkin Aurel kaget kali ya. Dulu waktu pacaran gue dibelain banget sama bunda gue. Pokoknya lakinya salah. Even itu misalnya Atta gitu kan. Ya udah anak gue paling benar. Tapi saat dia menikah nggak ada yang salah. Kamu sebagai istri harus ngalah. Oh bunda malah walaupun anak sendiri. Walaupun anak sendiri kakak. Kamu itu istri, aku bilang. Bunda sama Pipi nggak pernah intonasi nada bunda kalau berantem lebih dari dia. Tapi kalau lagi cekcok hari-harian ya mungkin. Tapi saat lagi berantem kalau intonasi nadaku lebih dari Mas Anang, Mas Anang tuh nggak bisa. Karena kan dia mungkin pernah gagal, dia tidak mau merasa namanya laki-laki harga diri gue ntar gue diinjek-injek atau apa gitu. Jadi aku selalu bilang jangan, kalau lagi berantem tuh jangan diberesin langsung. Kamu keluar dulu, bukan keluar dari rumah, keluar dari ruangan itu, kamu ke kamar kayak kemana, dan jangan gampang untuk telepon orang, curhat apa, udah. Aku nggak pernah menceritakan urusan suamiku ke siapapun kecuali ke Allah. At all. Sahabat, siapapun, mau gue berantem, mau gue apa, gue hanya nangis di tikar sembahyang. Telan sendiri doa. Gue nggak mau cerita sama orang, makanya orang kan lihatnya
Happy banget sih Bun. Banget sih, indah banget sih Bun gitu. Oh sangat fluktuatif pernikahan itu. Pasti dong. Pasti, gitu kan. Pasti. Itu the real marriage. Ya dong. Kalau cuma pernikahan cuma di konten pasti kelihatannya semua smooth ya Bun. Smooth indah. That's Tapi right. nggak ada masalah juga kalau aku juga nggak mau menceritakan ke rumah tangga ke aku, biar orang itu melihatnya ya indah-indahnya aja. Yes. Karena tidak ada yang terlalu parah juga yang sampai harus aku buka gitu. Bukan KDRT, bukan apa. Aku cuma bilang sama suamiku, yang membuat aku pisah sama kamu tuh cuma 2 hal. Lo mau susah, lo mau apa, nggak masalah. Orang lain atau gue atau tadi kekerasan yang kekerasan pun kadang-kadang kata-kata kekerasan tuh bisa jadi kekerasan. Betul, dan sering kali kadang-kadang kan kalau kita emosi keluar. Nah, tapi mungkin yang lebih parah lagi yang tidak ada di batas logikaku itu mungkin, tapi yang terparah adalah jangan nyakitin aku dengan orang lain. Ya itu paling penting sih, betul. Tapi boleh drilling dan belajar sedikit dari pernikahan Bunda ya, karena ini kan sebetulnya Bunda sama Mas Anang ketemu dengan keadaan status yang berbeda. Mas Anang pasti lebih berat menurut gue, karena orang yang pernah menikah takut banget gagal lagi. Nah lu mah kan cuma ini bukan cuma, maksudnya lu kan hadir ya, gue nggak ada apa-apa di belakang, gue ini adalah pernikahan gue yang awal. Jadi kalau gagal sebenarnya ya gue masih pasti ada kesempatan gitu Mas ya. Anang kan banyak, ya pasti namanya orang bercerai pasti ada traumatik, ada belajar dari pelajaran dari pernikahan sebelumnya yang dia tidak mau, mungkin gue harus belajar lebih baik gitu. Pasti. Tapi pada saat kita menikah lagi kan dengan orang yang berbeda, challenge-nya beda lagi kan Bun, gitu. The hardest-nya apa, walaupun lu berdua selalu mempertontonkan semua yang baik-baiknya. Percaya nggak Mel, orang lihat di luar Anang yang sabar, pasti ini gue yang cerewet yang bawel. Mohon maaf, tapi semua netizen pasti mikirnya gitu. Ngomongnya gitu. Kalau mau ditanya ke anak-anak kita dan orang terdekat, kebalik. Tapi Mas Anang itu sabar banget. Dia sabar banget. Gue tuh cerewet tipenya. Tapi Mas Anang kalau once udah, itu udah selesai. Jadi kalau gue kan harus sabar menghadapi di saat kalau dia lagi ya namanya misalnya rezekinya lagi kurang bagus, suami kan stres. Selalu Jadi dia nggak mau gue di saat dia kayak gitu, gue membahas hal yang kayak, kok aku yang lagi kerja kamu gimana? Toh dia nggak diem pakai sarungan di rumah, dia juga usaha gitu loh. Jadi itu yang selalu gue pikir, kecuali gue lagi capek-capek kerja terus dia yang kayak santai, lo kerja gitu, nggak gitu. Laki gue nggak gitu. Dia selalu, sayang maaf kalau misalnya lagi kamu yang harus kerja, aku juga cari kok gini. Jadi itu yang membuat kita tuh rezekinya alhamdulillah ada aja. Dan aku nggak pernah mau mempermasalahkan masalah kayak, ini uang gue nih, karena misalnya keselip gitu sekali itu sakitnya di dia, lukanya tuh lama. Untuk laki-lakinya Untuk laki-laki harga diri. Jadi kalau kamu bilang sering banget aku merasa menyerah, itu mungkin setahun sekali Mel. Wow. Setahun sekali aku kayaknya aku mungkin gak siap dengan rumah tangga ini. Itu sering kali kayak gitu. Terus aku pikirin, apa San? Oh masalahnya cuma materi. Oh masalahnya cuma dia lagi gak romantis. Oh masalahnya cuma aku lagi pengen dimanja. Lu tuh lo nggak mikirin 4 anak lo nih, yang gue tuh nggak pernah mau mengulang rumah tangga, maksudnya kejadian kecil gue di rumah tangga gue. Kenapa gue pilih Mas Anang? Kalau gue dulu pilih laki yang kaya raya, oke, gue disangkar emas, diam, masalahnya beda lagi. Sorry, emang Bunda terlahir dari broken home, ya kan? Dan aku nggak mau lagi aku mengalami apa yang nanti anak-anakku mengalami apa yang aku rasakan. Terus kalau dulu aku mikirnya, dulu kan pilihan kawinnya ada 3 cowok nih ibarat ini. Dua-duanya ibaratnya aku udah tinggal diem, duduk manis, ongkang-ongkang kaki ya lo. Tapi gue itu pilihan gue bercerai adalah kalau ada orang lain. Jadi yang gue pilih yang insya Allah yang nggak akan yang akan bertahan di saat itu pilihan orang lain. Laki-laki semua pasti punya pemikiran. Mas Anang kalau nggak dikenal orang pun pasti aja mungkin dia mau gitu. Cuma kan dia punya batas, dia pernah gagal. Kedua, dia adalah public figure. Betul. Yang gue pilih adalah dan ini adalah satu-satunya ibu gue pilih, karena mama gue tipe orang yang tahu anak gue tuh kalau diselingkuhin pasti ditinggal. Udah kamu pilih dia, udah paling benar. Tapi seindah-indahnya keluarga asik tampak di YouTube dan juga di TV dan segala macam. Lu tuh kayak Kardashian family lo Bun. Nanti tuh akan
pembahasan sendiri gue. Tapi lo sendiri pun ada masa-masanya lo ngerasa I almost give up juga. I almost give up. I almost give up tuh 3 kali di perkawinan pertama, tahun pertama, which is itu udah terucap kata cerai dari gue, dan dia tuh kalau gue ngomong cerai nggak akan ngerayu lagi, nggak oke. Itu kan gue, loh kok lu nggak ngerayu gue? Ngerayu gue sampai gue pulang ke rumah nyokap, gue dimarahin dan dibilang sama nyokap gue, nggak ada lagi kamu pulang ke rumah, mau pergi kemana terserah kamu. Tapi jangan pulang ke rumah kamu. Kalau orang lain kan pulang ya ke rumah mama. Iya. Wah, gue digituin kan. Kenapa dia bilang kamu it's not fair, dia bilang karena kesalahannya kesalahan bodoh kan. Halnya hal kecil gitu. Satu. Ada lagi beberapa tahun awal. Nah terakhir ada lagi nih di masa-masa kemarin ya 2-3 tahun lalu lah gitu. Di saat ya itu lagi mungkin nggak salah. Masa nang keluar dari politik? Enggak ada urusan itu mah. Enggak ada, adalah satu hal penting. Lagi kayak gitu. Aku merasa kayak yang aku kayaknya nyerah nih gitu. Dan lo ngomong sama dia? Gue ngomong, dia sholat, dia keluar air mata, dan dia nggak bilang bertahan ya, enggak. Kamu kalau aku kasih sama kamu, kalau kamu emang nggak kuat nggak apa-apa gitu. Gue sholat, terus sholat gue tuh minta sama Allah, ya Allah, tolong dong kuatin aku gitu, kuatin aku karena ini anak-anak loh, ada anak-anak yang nggak boleh. Kalau Aurel waktu itu awal nikah kan, Aurel udah, Aurel tuh udah ini, Jill tuh nggak boleh ngerasain sakit lagi, ngerasain lagi gitu. Arsya apalagi juga nanti kalau orang tuanya berpisah tuh gimana gitu. Akhirnya gue temuin jawabannya gitu. Lagi-lagi gue temuin jawabannya dari nggak tahu, gue tiba-tiba dimimpiin aja sama mama gitu, kayak cuma senyum ngeliatin gue terus kayak nandain kayak kuat kamu tuh gitu, kamu tuh kuat gitu. Oh, si almarhum mama aku datang ke mimpi aku, kayak aku kan deket banget. Aku tuh sama papa kayak kok kalau cerita ini tuh selalu kayak sedih gitu. Kalau sama papaku aku memang dia orang yang luar biasa lah, papaku ya. Cuma memang nggak deket aja. Tapi kalau mama kan begini kan lo, Bun. Kalau mama tuh kayak apapun tahu gitu semua, sampai dia meninggal tuh aku tuh deket banget gitu. Jadi kayak pas aku kayak mau menyerah gitu, kayak dia cuma datang sejum ke aku, tapi kayak kuat kamu tuh kuat gitu. Akhirnya gue nggak cerita ke Aurel, ke Arsya juga nggak pernah cerita kan. Gue nangis ngeraung-ngeraung waktu itu. Akhirnya di kamar Mas Anang juga, dia tidur di ruang TV kan. Akhirnya udah, besoknya gue samperin dia, gue bilang gue minta maaf. Sempat kayak kemarin gue bilang, walaupun gue nggak marah loh, nggak berantem sama dia, cuma ada kejadian. Akhirnya gue nggak kuat nih, gue diem. Terus dia juga nangis, akhirnya minta maaf gitu. Terus ya udah, akhirnya kita saling nguatin, dan sampai hari ini tuh kayak cuma hal-hal sepele kayak udahlah ya. Tapi tuh kita tetap Tom and Jerry. Pasti dong. Tetap Tom and Jerry. Kalau itu kan hal-hal yang besar ya. Hal yang gede ya. Ini bukan hal yang besar. Ini mah cuma kayak makanan berantem. Masalah anak sekolah, gue bilang anak harus sekolah, dia bilang bolos aja berantem. Bener. Tapi itu nggak yang sampai ini gitu. Jadi kita masalah yang itu tuh Tom and Jerry mah tetap itu bukan no hard feeling. Betul. I mean teman-teman akhirnya bisa tahu bahwa memang satu, pernikahan bukan hal yang mudah. Kedua, seindah-indahnya apapun yang lo lihat dalam konten, mereka memilih untuk mempertontonkan, menampilkan sesuatu yang inspiratif dan juga yang baik-baiknya aja. Yang gak enak dalam pernikahan ditelen sendiri. Gak pernah gue misalnya kayak posting sedih juga apa enggak. Gue selalu posting ayat-ayat Al-Quran itu pun yang gue tag ke dia tuh saat kita lagi baik-baik aja. Gak pernah, malah kalau kita lagi berantem atau lagi gak ngomong sebentar gitu, 8-10 jam gitu, gak pernah kita posting, nulis atau cerita tuh enggak lah pasti. Tapi orang rumah tuh pasti tahu, karena aku tuh selalu kayak makanannya dia, vitaminnya dia, siapin apa kan semua ngurus kan. Tapi apa menurut lo di karakternya Bunda yang akhirnya berapa tahun sekarang Bunda sama Mas Anang? Ketemu 2010, menikah 2012. Berarti kita tuh sebenarnya kalau barengnya 12 tahun ya. 12 years. Ya. Tapi apa di karakternya Bunda yang akhirnya bisa selanggeng itu sampai saat ini? Ngalah. Aku ngalah. Walaupun kalau di masalah anak nggak sekolah atau apa cekcok tuh kita. Tapi untuk hal-hal yang
prinsip aku mending ngalah sama dia karena aku tahu dia laki-laki dan dia juga nggak pernah nyuruh. Dia tuh baik banget lah, maksudnya aku mau kemana dia boleh. Betul, itu aku mau ngapain dia nggak pernah. Dia juga masih bisa diajak seru-seruan. Dia nggak pernah jadi yang saklek apa enggak gitu. Masa hal-hal yang prinsip-prinsip aja kita mau nyerah sih. Namanya cocok ya itu tadi, satu perut aja adik kakak nggak cocok kok, apalagi ini yang bukan ini kan. Ya alhamdulillahnya aku tuh. Dan satu lagi, aku nggak pernah mempertahankan aku nggak cinta tapi karena anak nggak. Aku masih mencintai dia. Oke, ini banyak orang kan gue bertahan demi anak-anak. Nah, ini nggak ada benar nggak ada salah ya? Nggak ada benar nggak ada salah. Aku agak nggak setuju karena kasihan kita hidup kan sekali ya. Kalau kita nggak bahagia juga kan kasihan anak-anak juga cuma ngelihat kamuflase di rumah. Aku masih cinta sama dia dan aku masih selalu itulah yang membuat kita, makanya jangan pernah menyakitin mulut kayak misalnya dia. Kamu tuh menyakitkan yang harga diri aku juga nggak mau menyakiti yang harga diri dia karena once itu ada begituan hubungan rumah tangga juga udah kayak males kali. Betul. Aku Jadi masih, ya kita masih yang seseru yang kadang-kadang nih, walaupun kadang dia terlalu sering minta ya dan gue perempuan udah mulai kayak oh my god gitu. Tapi kan gak boleh nolak. Tapi dia kalau gue boleh gak sih besok aja gitu, dia masih yang oke, gitu. Kecuali udah gak kuat banget tuh. Tapi akhirnya kita mencari cara kayak pergi yuk kemana yuk atau berduaan. Yuk beli ini itu kita cocok tuh. Oh, berdua sama Mas Anang tuh kayak gitu. Lucu banget. Dia sefrekuensi tuh. Sefrekuensi. Kemarin kan ada satu podcast Mbak Nana deh kalau nggak salah. Mas Anang tuh sempat viral di TikTok kalau nggak salah, dia bilang katanya kalau dia pulang pengennya bini gue jangan pakai daster aja dong, ya kan? Itu mah pencitraan dia gue tiap hari pakai daster. Dia tuh ngomong kayak gitu berharap gue nonton. Supaya lu tuh buka tuh daster lo, ganti yang lain. Gue bilang gini, gak usah gue dandan, gue dasteran aja lo. Lu udah minta mulu. Gimana gue pakai yang lain? Dia tuh orang paling baik, nggak pernah nuntut. Kamu harus dandan, kamu harus apa. Cuma dia bilang yang boleh kali yang nggak tiap hari dasteran. Itu ada dia ngomong. Ada. Boleh kali pakailah lingerie. Kamu tuh banyak banget kan, masih kayak 3 tahun pertama lingerie terus. Desa demen ya. Padahal Mas Anang kayaknya lempeng ya mukanya. Jangan sedih. Ya Allah, dia Mas Anang laki-laki yang kan sama istri ya, bebas dong. Istri. Aku cuma bisa gini sama istri aku. Jadi wajar dong kalau aku minta. Bener. Kayak 3 tahun pertama kamu lingerie loh. Sekarang 3 tahun terakhir, 4 tahun terakhir dasternya yang batik terus gitu. Tulut lingerie hadir tuh ya kan. Astaga. Tapi lu ngerasa gak sih Bun bahwa bukan rumah tangga, your family dengan sekarang Amina, dengan ada Mimi, dengan ada si kakak Orel, it's like the Indonesian Kardashian. Kita tuh aku nggak nganggap kita Kardashian, yang aku anggap kita diberkahi sama Allah punya keluarga sebesar ini. Dan amit mudah-mudahan ya terus akur. Ini yang gak bikin akur kadang-kadang tuh pihak luar yang suka memanas-manasi, nanti tiba-tiba ngomong sama kamu dipelintir-pelintir sana. I don't care. Yang penting kita punya rasa tulus, kita punya rasa sayang, kita saling peduli. Itu aja, dan kita berpikir langsung buat anak sama cucu, udah. Itu aja ya Bun. Nggak mau mikirin yang lain-lain. Iya sebenarnya, karena yang namanya pro dan cons orang mah pasti ada aja. Ya kan hidup nggak mungkin Mel semua. Yang suka sama kamu belum tentu suka sama aku. Yang suka sama aku belum tentu suka sama kamu, kan orang hidup. Kayak kemarin aku tiba-tiba ada orang yang lucu nih. Ada fans gitu, fans berat, tapi dia fans berat sama aku, tapi kayak Bunda jangan gitu dong, jangan kalau arisan jangan maksa-maksa semua harus datang, semua kan sibuk. Bunda jangan egois. Cendol. Enggak, ada fans. Aku yang kayak pas baca DM, orang tuh beda-beda, bener ya kan? Manusia beda-beda, dari lingkungan yang berbeda-beda, dari daerah yang berbeda-beda. What I told you kan Bun, bener-bener beda-beda kan? Iya kan? Oh itu matters ya bagi aku gitu. Nanti di anak cendol yang lain juga digituin lagi gitu kan. Jadi segitu ya itulah hidup. Itu hidup gitu. Kalau lo mau tenang ya nanti di akhirat. Benar. Bunda tetap mendekatnya siapa sih Bun? Honestly, gua tuh nggak pernah tahu loh teman dekat Bunda siapa. Aku tuh nggak pernah ya. Who's your best friend? Aku tuh Mel nggak pernah punya yang kayak satu orang my best friend. Cuma aku punya sahabat-sahabat kecilku. Ya itu kan yang bukan public figure. Ada. Kalau di aku sempat lihat kalau di cendol yang paling deket sebenarnya sama Bunda siapa? Semua deket. Semua. Yang heart to heart ngobrol tuh siapa? Semua. Oh lu tuh ramean ya. Iya, aku tipe orang yang
Ya ada ya karena kita kayak ya mau sama Gigi sama siapa, sama Ayu atau sama siapa lagi, kayak Ayu kan juga temenan sama kalian juga. Aku merasa sama Cendol semua tuh kita ya rata aja, nggak ada yang lebih deket apa enggak. Karena yang kita ceritakan juga kan seputar kehidupan rumah tangga, on the surface lah positif. Ya kalau mungkin kamu karena circle yang lebih kecil lebih bisa lebih deep gitu. Kalau aku, karena aku bilang tadi, aku sama sahabat memang nggak pernah curhat. I see. Ya jadi semuanya hanya curhat pada saat lagi sholat ya Bu? Aku hanya curhatku adalah my bestie tuh ya Allah gitu. That's good, that's very good. Gitu. Iyalah, karena yang paling bisa the trusted one ya cuma the trusted one dan nggak akan nyampe kemana-mana. Dan yang paling penting akan memberikan aku jawaban. Aku yakin nggak tahu kapan, pasti ada saatnya. Karena even circle apa Bun yang kalau di Instagram tuh apa namanya? Inner circle aja suka bocor cuy kadang-kadang. By the way Bun, kemarin katanya waktu ulang tahun Aminah sampai 4M. Was it true? Tapi gue ngeliatnya sih kayaknya nyampe sih Bun, gila tuh gede banget loh Bun. Yang bayar kan ya mungkin. Tapi nggak the whole ini dong, pasti ada tambahan kalian juga. That was big loh Bun. Iya, karena kita kayak aku dulu waktu Aurel Azriel kan karena udah gede ya. Waktu Arsya 1 tahun juga pasti gede-gedean. Abis itu kedua ke atas udah nggak ada, teman sekolah aja gitu kan. Nah kalau Aurel sama Atta kan namanya anak pertama, ulang tahun pertama, dan udah sultan lah mereka mah. Jadi mungkin anak ulang tahun 2-3, apalagi Aminah tuh cucu kesayangan. Jadi kalau mereka nggak buat pun pasti kita kan buatin gitu loh. Gitu. Bener, jadi dibela-belain kalau buat cucu lah ya semuanya. Iya. Tapi emang segede itu orang katanya dia itu bagi aku ya gitu. Dong. Sepintar itu, secantik itu, seajaib itu dan sejenius itu. Wow. Luar biasa. And I love her so much. Jadi banget. Yang tadi kita bilang the glue to the family yang akhirnya bikin rekat semuanya ya Bun. Apa resep pernikahan yang Bunda omongin kepada Loli sama Atta, karena mereka itu kan dari pacaran semuanya ditonton netizen sampai sekarang punya anak, kita tuh salah dikit aja nggak bisa Bun, abis. Apa yang lu pesan? Aku bilang sama dia, kakak ini agak parah ya, even kamu mau berantem atau kamu curiga ada apa gitu, kamu nggak boleh menceritakan ini ke kita. Even kamu menceritakan, kita tuh nggak akan loh ngasih kamu saran untuk ya pisah aja gitu. Karena yang paling tahu kadar kamu tuh pisah atau tidak dalam rumah tangga tuh adalah diri kamu sendiri. So aku bilang kalau ada apa-apa kamu curhat sama Allah, kamu sholat, kamu berdoa. Dan itu jadi pernah di pernikahan pertama mereka berantem tuh kan, nelfon lah dua-duanya gini-gini. Setelah itu sampai hari ini mereka pasti ada dong masalah ya dan lain-lain. Tapi alhamdulillahnya, tapi aku selalu tahu kalau anakku atau bisa baca ya? Lagi kenapa-napa tuh aku pasti tahu, karena awalnya tuh tapi bilang, Bunda ini banget sih, kayak kenapa kamu gitu. Insting keibuannya keluar ya. Kayak ya Allah Bunda tuh tahu banget sih gitu. Tapi that's it, sampai situ aja. Apapun itu aku bilang kamu bersyukur, Atta dapat Aurel dapat Atta tuh saling bersyukur. Apalagi sekarang punya anak. Betul. Aminah yang luar biasa. Jadi udah jadi istri tuh bukan mengalah terus suami paling ini kan nanti juga aku nih bisa jadi salah juga gitu. Mengalah dulu kalau lagi berantem, selesaikan di saat tenang. Kalau aku nih ngalah aja dulu, dia mau gimana ngalah. Nanti udah 2 hari dia lagi ketawa ke TV, sayang sini deh. Kamu tahu gak sih kemarin tuh begini panjang. Baru dia tuh nggak akan marah karena aku udah panjang tuh sampai Z. Baru dia kayak oke, udah cooling down soalnya. Itu kayaknya Aurel lakukan juga. Dan Aurel kayaknya nurut ya. Walaupun Aurel tuh kayak agak ngegas ngomongnya kayak Mas Ana, tapi dia sama suami enggak. Dia sama suami bukan ngegas ya enggak, tapi dia nurut sama suami. Wow, which is very something yang sebenarnya untuk anak cewek ini Bunda ngadu sama lu kan, apalagi lu rapat begini, lu pasti pengen bela mulu kan gitu. Dan aku cukup bilang sama dia di saat kalau dia lagi kenapa-napa, Kak, gitu misalnya, terus dia kayak apa sih Bun gitu. Hanya ngasih senyuman ke dia dan itu adalah support. Dan dia udah tahu bahwa oke, aku disupport sama Bunda gue. Terlepas dari memang Bunda bukan ibu yang melahirkan, tapi karena gini Mel, Aurel anak itu kan mengcapture orang tuanya. Betul. Aurel mengcapture dia sampai mungkin dia kelas 5 dia waktu sama Miminya sampai kelas
3 apa 4 SD. Habis itu dia 2 tahun sama bapaknya kosong. Lalu dia meng-capture lagi umur kelas 6 sama sampai dia menikah. Yes. Jadi Which is banyak you hal, were there. ya. Jadi ada yang diambil dari sini, ada yang ambil dari sana. Kayak hal-hal small things untuk ngurus rumah tangganya aja kayak temanku banyak bilang, "Ya Allah, lu banget." Kayak gitu sampai dia, "Kak, ya kan karena bunda gitu." Mangki si mangki dua anak-anak tuh bener-bener. Jadi entah ada yang dari miminya dia ambil, ada yang dari bapaknya, ada yang dari bundanya. Betul. Gitu. Tapi terlepas tadi aku bilang bunda bukan yang melahirkan Aurel, tapi lu salah satu yang raising her sampai dia menikah dan segala. Bangga nggak sekarang lihat Aurel? Bangga banget. Even dulu waktu mereka pas sempat putus berantem kan, dulu kan pertama kali mereka ketemu mau konten pertama kan aku yang maksa, aku harus buat konten sama dia, kamu harus kenal dia karena agamanya bagus gini. Lu Bun, aku dan pokoknya supaya orang kan males kerja banget dulu kan, buat konten males, suruh nyanyi males apa. Aku pikir nih kalau dia pacaran sama Atta nih pasti jadi punya motivasi karena Atta kan gitu karena kan. orang kalau pacaran bucin, bener pacaran, dia jadi bikin konten ini itu anaknya semangat. Aku langsung aku ingat mereka lagi duduk di luar, aku di dalam gitu kan, terus dia masuk, ini belum pacaran. Kak, kok feeling bunda dia tuh jodoh kamu ya? Apaan sih? Gitu. Wah kayak apaan sih bunda? Iya kayak enggak banget gitu. Udah dong. Pas mau kawin berantem lah mereka. Pas berantem ya namanya anakku Aurel, aku pasti kan dengerin dia kan gini. Belum dengar versinya abang. Nyusul abang ke Bali denger versi dia, aduh ternyata begini gitu. Terus aku bilang, terus Aurel nanya, "Bun, balikan gak balik?" Balik, aku bilang balik gitu. Jadi menurut aku pokoknya kamu harus nikah sama dia. Kenapa? Karena kamu bisa besar sama dia. Kalau sama orang tua kan disuruh males, mager, udah nyaman kan. Betul. Tapi kalau sama dia kan akhirnya mau nyanyi, akhirnya mau bikin konten, akhirnya sekarang Aurel kerja setiap apa maksudnya kayak dia live TikTok semangat mungkin bukan karena uangnya aja tapi dia jadi semangat gitu loh karena mau lebih gitu kan terinspirasi dari pasangan. Jadi aku bangga. Aku bangga karena aku pernah memberikan dia masukan untuk memilih suami yang alhamdulillah tepat buat Aurel. Senang banget Bun, thank you so much. Panjang banget loh ini. Tapi kita untuk menutup Bun, Bunda semoga sehat selalu. Udah mau cabut ya, sedikit aja. Bunda bentar lagi keluarga tambah besar kan, ada member baru kan. Ya dong, kan Milen mau kalau nikah ntar Bunda kan ada itu baru. Milen kalau nikah udah ngundang ya. Kemarin Eka mau ngundang ke podcast. Udah ketemu belum Bun? Kan datang ke acara Mina. Kemarin di acara Mina ya kan? Tiba-tiba sama suami Eka loh, Australian Melbourne juga. Sama ya? Sama. Aduh, Masya Allah. Gimana? Setuju gak? Setuju kalau apa tuh maksudnya? Ya kalau misalnya berjalan serius. Aku tuh kalau ngomongin dia itu mau setuju nggak setuju ya inilah ponakan aku dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Aku juga tidak mau merubah apa yang sudah dia memang merasa dia nyaman. Tapi tetap aku sebagai tante kan harus banyak ngasih tahu juga yang bener-bener yang baik-baik gitu. Jadi bukannya aku so wise tapi tanya dia setiap ketemu dia aku selalu memberikan tuah dan wejangan yang mungkin nggak bisa aku share di sini. Tapi apapun yang memang dia lagi nikmati saat ini ya aku bilang jangan bablas. Aku nggak mau dengar lagi ada berita yang nggak enak kayak kamu tiba-tiba begini begitu. Kalau sekarang lagi yang begini ya sudahlah. Gitu kayak kita support sebagai keluarga gitu. Tapi manggilnya apa sih? Ke dia? Milen. Oh manggil Milen? Iya. Bukan kakak? Bukan? Enggak, Milen aja. Oke. Yang penting dia happy, yang penting jangan bablas dan jangan sampai ada kejadian kayak dulu-dulu lagi ya Bun. Siap, Bunda sehat selalu ya Bun. Sayang, ya. Panjang umur, sehat selalu. Thank you guys, semoga ada. Lamaan di podcast Mas Dani daripada di podcast gue. Kalau nggak pakai skrip loh Bun. Aku juga nggak pakai skrip. Gimana kita mau 30 menit kemarin bagi dua? Mereka itu kalau nulis skrip gak akan gue baca. Akhirnya kita enakan sendiri kan? Iya. Benar. Cuma mereka kadang-kadang misalnya aku podcastnya sama orang yang nggak banyak ngomong. Ember. Jadi aku butuh acuan. Baru tuh aku lihat. Kalau kita berdua nggak usah pakai begini begono. Oke, terima kasih. Thank you for watching. Bye.